Ya, selamat malam semuanya para pendengar podcast ya dimanapun kalian berada. Kenapa gue bilang selamat malam? Karena gue recordnya malam sekarang sekitar jam berapa sih? 10.43. Ya, jadi gue suka-suka hati gue yang gue bilang kemarin. Suka-suka hati gue mau rekamnya kapan. Sebisanya gue sempatnya gue sedapatnya gue ide gitu kan untuk gue bisa rekam podcast gue setiap harinya untuk nemenin kalian dimanapun kalian berada bisa dengar gue. Mungkin juga bisa jadi teman tidur kalian ya. Ya, terima kasih udah dengerin podcast gue sampai dengan sejauh ini dan kembali lagi di kabar podcast. Belum ada musik. Masih mikirin si musiknya mau pakai apa untuk openingnya. Asik. Kesannya udah kayak gede banget gitu ya. Amin, amin, doa dulu aja. Harapan. Ya, kabar podcast hari ini, episode kali ini gue mau ngebahas tentang yang kemarin itu gue corona udah, tapi gue belum bahas detail sih ya. Dan sekarang gue mau bahas tentang masih berhubungan dengan corona, tapi ini adalah pencegahannya ya, atau penanggulangan. Kalau penanggulangan sih, tapi pencegahan mungkin bisa dibilang ya. Yang sudah dilakukan oleh seluruh negara yang terkena imbas dari wabah virus COVID-19 ini. Ya, apalagi kalau bukan social distancing. Ya, itu sebutannya benar nggak tuh social distancing? Ya, social distancing mungkin banyak orang yang bertanya lockdown ya kan, social distancing dan istilah-istilah lainnya lah gitu kan. Banyak orang yang salah kaprah akan hal ini di negara-negara lain yang maju, negara-negara maju atau negara-negara lain nih yang sudah besar gitu istilahnya seperti Amerika, Italia ya kan, nggak usah Italia deh, ya negara yang Asia juga ya kan, Singapura, Malaysia, mereka nggak tahu sih ya, gue nggak tahu sih ya, cuma karena kan gue bukan tinggal di sana. Tapi menurut pendengaran dan beberapa teman gue yang di sana, social distancing atau lockdown di sana itu maksudnya nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu banyak berpengaruh, tapi setidaknya bisa mencegah, sedikit mencegah gitu loh, sedikit mencegah gitu. Jadi tidak tidak mempercepat perambatan atau penyebaran virus COVID-19 ini gitu. Tapi kenapa di Indonesia saat eh, pemimpin negara kita atau presiden kita Pak Jokowi Dodo atau Pak Jokowi mengatakan lockdown or social distancing atau from work from home, kok from sih, formulir ya. Work from home, bekerja dari rumah gitu kan. Banyak orang yang justru kayak kayak gua gini nggak bisa kerja dari rumah gitu, maksudnya ya nggak enak gitu, nggak enak aja, nggak biasa gitu kan. Tapi kan kita harus bisa harus ikut partisipasi ya, apa yang sudah dianjurkan atau diberikan oleh pemerintah gitu kan. Kita kan nggak boleh ngeyel juga, atau ini untuk kebaikan kita juga gitu kan. Tapi untuk beberapa orang yang sedeng, kalau gue bilang sih otaknya sedeng ya, otaknya sedeng. Gue nggak tahu sih motivasi mereka apa gitu kan. Setelah dianjurkan untuk WFH ya kan, WFH itu bener nggak tuh? Tolong dikoreksi. Apa namanya? Setelah dianjurkan untuk seperti itu, banyak orang yang malah memanfaatkan hal itu untuk berlibur, menghabiskan waktu dengan keluarga karena mungkin mereka nggak pernah liburan kali ya, kasihan hidupnya. Ya kan, mereka nggak pernah liburan, sekalinya dikasih WFH sama kantor mereka memanfaatkan itu gitu. Lu ayo dong tolong, itu malah mempercepat perambatannya, penyebarannya si virus itu. Lu kan nggak tahu, lu datang ke suatu tempat keramaian, bisa menjamin tidak salah satu dari orang di keramaian itu tidak terjangkit virus COVID-19 gitu. Lu bisa menjamin enggak gitu. Meskipun dengan tes sensor panas itu ya,
Ya gue sih nggak terlalu percaya nggak percaya sih ya sama sensor panas itu, tapi ya sudah lah ya, tapi itu juga berpengaruh sih. Maksudnya ayolah, ayo bantu, bantu, bantu apa yang sudah dipikirkan oleh pemerintah. Jangan sampai nanti ketika kita sudah kena atau lu sudah kena terus lu baru, oh iya sedih, oh gue nyesel, terus nyalahin pemerintah. Kenapa seakan-akan pemerintah kerjanya lelet gitu? No, mereka tuh nggak lelet, mereka tuh cepet gercep, mereka tuh lagi berpikir nih. Mereka tuh bukan seakan-akan melupakan kita masyarakat atau rakyatnya gitu kan. Gue yakin kok Pak Jokowi tidak tidak serta merta melupakan kita gitu kan, rakyatnya gitu. Jadi mereka berpikir apa nih penanggulangannya, gimana nih caranya mencegahnya biar tidak cepat luas, gimana nih penyebarannya gitu. Ayo dong ditolong, dibantu, jangan malah kalian pergi liburan ke Puncak, ke Bandung, ke Bogor, ya kan. Terus ke mana lagi tuh, ke Carita gitu, tempat-tempat wisata. Aduh, kalau boleh saran sih kepada pemerintah, di lockdown juga deh kayaknya, atau di lock gitu, di apa sih, ditutup deh itu tempat-tempat wisata di seluruh Indonesia gitu kan. Tutup dulu, jangan mentingin pendapatan negara deh, jangan mentingin income negara dulu deh gitu istilahnya. Ya udahlah, untuk kesejahteraan, maksudnya keselamatan rakyatnya, negerinya gitu loh, orang-orangnya yang ada di negeri ini, yang dari bangsa ini gitu. Gak usah lah dulu gitu, apa namanya, eh, ke tempat wisata gitu. Ayo dong, tolong. Kalau udah disuruh WFH, ya di WFH, kerja di rumah. Kalau lo nggak ada kerjaan, ya lo tidur di rumah, ya kan. Kumpul sama keluarga, quality time, family time, bareng sama keluarga lo gitu. Bukan malah lo quality time-nya keluar gitu. Lo sama aja kayak masukin keluarga lo dan keluarga lo itu ke lubang singa atau ke lubang buaya gitu loh, ya kan. Nggak ada yang tahu di luar sana gitu loh, nggak ada yang tahu barang-barang atau benda-benda yang kita temuin di sana itu nggak ada virusnya gitu kan, nggak ada yang tahu gitu loh. Coba dong berpikir jernih, berpikir pintar, hei warga plus 62, mohon maaf kasar ya, mohon maaf sekali lagi kasar, hei warga plus 62, gue yakin kok kalian semua dikasih otak ya, yang cukup sama yang maha kuasa, sama Tuhan gitu. So gunakan otak kalian dengan baik dan benar gitu, jangan malah mengecewakan Tuhan lu yang sudah kasih lu otak gitu. Makanya otak tuh ditaruhnya di atas nih, di kepala, bukan di dengkul. Kalau di dengkul lu suka kepentok kaki meja, kepentok bangku, jadinya begitu on, agak sedikit konslet, bodoh jadinya gitu loh. Jadi tidak tidak bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik gitu. Gue nggak tahu sih alasan kalian itu untuk apa keluar kota gitu. Entah kalian melarikan diri dari Jakarta, keluar kota gitu kan, ke puncak, kalau kalian punya villa, nginep di villa kalian gitu kan, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, it's okay gitu kan, karena kan tujuannya juga WFH tetap gitu kan. Tapi janganlah meramaikan tempat-tempat wisata, atau orang disuruhnya jangan ke tempat keramaian gitu. Nah, apa sih arti social distancing itu sendiri ya? Setahu gue sosial, tak dulu, di sini gue cari sih ya, karena gue kan takut salah ya. Sebagai salah satu cara untuk memutuskan penyebaran virus corona adalah dengan melakukan social distancing, ya kan. Social distancing yang tadi gue bilang itu menjadi apa namanya, salah satu cara atau upaya untuk mengurangi atau menanggulangi ya, penyebaran virus COVID-19 atau corona ini gitu kan. Itu tuh arti apa maksudnya gitu kan. Nah, caranya social distancing itu apa gitu kan. Ada beberapa apa namanya, ada beberapa cara gitu kan, atau ada beberapa social distancing yang dilakukan gitu, yang harus kita lakukan gitu kan. Yang pertama itu adalah hindari transportasi umum. Ya kalau lo mau berpergian, memang kalau harus harus kerja gitu kan, harus pergi ke suatu tempat gitu, memang diharuskan dan mengharuskan kalian ke tempat itu, sebisa mungkin hindari transportasi umum gitu. Karena
kita harus meminimalkan kontak dengan orang, hindari transportasi umum jika memungkinkan gitu. Kemudian yang kedua, bekerja dari rumah. Tadi gue bilang work from home gitu kan. Terus yang ketiga, hindari pertemuan dengan banyak orang. Ini sudah pasti. Social distancing, WFH, ya otomatis itu maksudnya untuk di rumah baik gitu. Kesian gitu kan. Gue ngelihatnya gitu. Tiba-tiba di berita set puncak macet. Oh my god. Set carita ramai dikunjungi oleh warga plus 62. Aduh, Tuhan. Yaitu yang ketiga, yang keempat, boleh keluar sebentar untuk olahraga. Ya kan? Tapi kalau bisa olahraga di rumah lah ya, sebisa mungkin. Kemudian pakai masker nih, dianjurkan yang menggunakan masker itu adalah orang yang sakit. Jadi buat orang yang sakit, sadar diri. Jangan lu tahu diri lu sakit, lu keluar, lu bersin, lu batuk, nggak ada, mentang-mentang nggak ada orang yang lihat lu batuk, terus lu bisa menyebarkan virus itu kemana-mana, kan gak ada yang tahu kalau lu juga mungkin sendiri nggak tahu kalau lu terjangkit virus itu gitu kan, atau mungkin lu tahu tapi lu masa bodohkan gitu kan, dan malah menyebarkan itu. Aduh, nggak punya hati kalian tuh ya. Toh yang sakit disarankan tuh pakai masker, jangan enggak. Kemudian yang paling penting, cuci tangan. Sering-seringlah cuci tangan. Sediakan hand sanitizer dimanapun lu berada. Gue sih selalu bawa sih hand sanitizer. Jadi setiap 5 menit sekali gue pasti pakai itu. Sebelum gue pegang muka atau sebelum gue makan, pegang makanan atau apa gitu, gue pasti pakai hand sanitizer gitu. Untuk melakukan hal itu gitu kan. Sabodo amat, mau kering-kering dan ini tangan gue lama-lama gitu kan istilahnya. Tapi gue gak masalah, yang penting gue mencegah lah istilahnya, mencegah, karena kan ruang lingkup gue juga keramaian kerja gitu kan kemarin, tapi sekarang gue udah WFH sih, cuma nggak tahu sampai kapan WFH-nya. Cuma kan di rumah tetap aja masih ada keluarga gitu, masih ada nyokap, masih ada abang gue, kakak ipar gue, masih ada 2 ponakan gue gitu. Jadi gue masih berinteraksi dengan mereka, otomatis gue harus sadar diri dengan diri gue dan ngejaga kesehatan tubuh gue gitu, self health gitu kan. Jadi keep health juga gitu loh ya. jangan jangan malah nyebarluaskan apa yang lo alami gitu. Kasian kan gue mah, bukan kasihan sama orang yang tertular, gue kasihannya sama elunya gitu, gak punya hati banget gitu kan. Social distancing artinya bukan Anda harus benar-benar menutup diri. Sebenarnya tidak benar-benar ya untuk menutup diri dan tidak mau bertemu siapapun, enggak. Namun Anda dianjurkan mengurangi kontak dekat antar manusia. Ya kan, ya ada tambahan beberapa hal yang perlu dihindari selama social distancing. Tadi berkumpul dengan banyak orang, menginap atau sleep over di satu kasur dengan orang banyak, datang ke acara musik yang ramai atau event-event yang lain gitu kan, datang ke acara olahraga yang ramai, datang ke toko atau mall yang ramai, olahraga di gym kemarin sudah banyak yang ditutup sih, maksudnya tutup dulu gitu, bukan ditutup, tutup dulu gitu. Mall juga banyak yang sepi sekarang ya. Terus mengundang orang banyak atau pekerja-pekerja yang kurang dibutuhkan ke rumah, ya kan, menuin rumah, main-main di rumah gitu. Jangan dulu. Menaiki transportasi umum yang penuh penumpang, jangan dulu. Kita semua harus dihindari sih. Social distancing artinya ada beberapa hal yang boleh dilakukan, tapi dengan hati-hati. Di antaranya, makan atau beli makanan di restoran itu boleh. Tetapi jaraknya kan sudah diberitahu tuh, ya kan? Sudah banyak beredar di YouTube juga dan di Google, ya kan? Sudah banyak. Kalau kalian memang mengharuskan kalian beli ke makanan cepat saji gitu kan, ngantrinya berjarak 2 meter dari orang di depan kalian gitu loh. Jangan malah mepet-mepet 2 meter, ingat 2 meter, minimal 2 meter dari jarak orang di depan kalian. Jangan salah ya. Kemudian berbelanja di pasar atau supermarket. Oh, sorry. Di supermarket, berolahraga di tempat yang tidak penuh orang, mengunjungi tempat umum yang tidak penuh orang seperti perpustakaan atau taman terdekat. Kemudian mengunjungi tempat ibadah masih boleh. Kemudian berpergian juga masih boleh.
Tapi ingat lagi-lagi self help. Oke, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Oke, selama social distancing, Anda pun diperbolehkan untuk bergerak, bahkan berolahraga, yang merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan. Oke, ini hal-hal yang tetap boleh dilakukan saat social distancing, yang artinya kamu bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terdekat, seperti jalan-jalan di sekitar rumah atau komplek, kemudian berkebun, bermain di halaman rumah, membersihkan rumah, membaca, mendengarkan musik bukan ke konser musik ya, memasak, bermain game bersama keluarga, berkendara masih boleh, menonton film di rumah ya, masih boleh, mengawasi orang-orang sekitar yang sekiranya butuh bantuan, misalnya orang-orang tua, itu masih boleh. Ya, bukan berarti social distancing ini eh, kalian disuruh oleh pemerintah untuk menutup diri dan tidak peduli dengan orang lain. No, bukan seperti itu. Kemudian, ya gue juga pengen ngebahas tentang orang-orang yang kita nih yang WFH, disuruh WFH sama bos kita atau perusahaan kita. Manfaatkanlah WFH sebaik mungkin untuk di rumah. Salah satunya untuk mencegah yang tadi saya bilang, mencegah penyebaran atau perluasan si COVID-19 ini. Jadi meminimalisir untuk penyebarannya. Ya. Dan satu lagi, kasihanlah sama mereka-mereka nih yang bekerja, yang masih harus bekerja, seperti mereka masinis, ya kan, itu masih harus bekerja. Kemudian mungkin apa namanya medis, ya kan, dokter, perawat dan lain-lainnya itu masih bekerja. Kemudian teman-teman kita yang bekerja juga di entertain, ya kan, seperti artis, ya kan, news anchor yang harus membacakan berita, jurnalis, ya kan, yang masih harus mencari berita. Kemudian orang-orang yang bekerja di balik layar, broadcast ya, orang-orang broadcast gitu kan, broadcaster. Mereka juga masih harus bekerja menghibur kita yang ada di rumah. So, manfaatkanlah sebaik mungkin. Sampai sekarang lagi viral. Kami tetap bekerja untuk kamu. Kamu tinggal di rumah untuk kami. Stay home, di rumah aja. Ini hashtagnya, hashtag stay home, hashtag di rumah aja. Kemudian hashtag lagi masing-masing dari perusahaan. Kalau ini saya baca dari Commuter Line, yaitu hashtag KCI lawan Corona. Kemudian Indosiar juga ada, ya, MTEK lah, IEP, ya kan. Ini teman-teman saya sih di IEP. Kami tetap bekerja untuk menghibur kalian. Kalian tetap di rumah agar terhibur dengan tayangan kami. Hashtagnya pantang pulang sebelum tayang. Kemudian hashtag work from heart, ya kan, work from heart, bekerja dari hati. Kasihanlah mereka-mereka yang harus masih bekerja, gitu loh. Dikala virus yang sedang merebak sekarang ini, gitu, ya kan. Kita di rumah masih oke loh, ya kan, di rumah, gitu kan, maksudnya penyebarannya tidak mungkin lah ya 70% setidaknya ya. Ini sih anggapan saya ya, 70%, maaf kalau salah boleh dikoreksi. Mungkin 70% tidak atau 80% tidak akan terkena kepada kita gitu kan. Tapi buat mereka-mereka yang masih bekerja di luar sana gitu. Itu penyebarannya bahkan bisa sampai 100% ke mereka. Kasihan nggak? Kalian punya hati tidak? Gitu loh, kalian punya otak nggak untuk berpikir hal itu gitu. Jadi buat kalian, manfaatkan WFH atau manfaatkan social distancing yang diberikan oleh pemerintah saat ini gitu, untuk mencegah. Kita nggak tahu sampai kapan virus ini berakhir gitu kan, kita nggak tahu kapan berakhirnya virus ini, tapi kita mau sama-sama sebagai warga negara Indonesia, bahkan sebagai umat manusia yang tinggal di bumi, yang punya hati, yang punya otak, yang punya perasaan, yang punya Tuhan dan agama masing-masing, yuk
kita harus punya hati dan empati pada orang-orang sekitar kita. Yuk kita bergerak untuk membasmi virus COVID-19. Yuk kita jalankan social distancing bersama-sama. Dan yang terakhir dari saya, yuk hidup sehat, hidup bersih, dan selalu jaga kesehatan kita semua. Terima kasih. Ini dia kabar podcast. Mungkin kabar podcast hari ini cukup serius ya, karena memang ini serius banget tanggapannya juga dari pemerintah gitu pergerakannya. Oh ya, satu lagi sebelum lupa. Kemarin gue baca di komen ya kan. Pemerintah di tempat pemerintah, di pemerintahan lah ya, di kantor-kantor pemerintahan sudah ada tempat atau bilik ya untuk disinfektan gitulah, pokoknya gue nggak tahu. Jadi sebelum masuk ke ruangan kantor atau ke istana, dia harus masuk ke ruangan itu dulu untuk disemprotkan disinfektan atau apa semacamnya lah sejenisnya. Kalau salah mau dikoreksi, seperti itu. Dan habis itu baru masuk gitu kan. Terus ada yang bilang pemerintah cuma mikirin dirinya sendiri, pemerintah nggak mikirin rakyatnya. Kenapa nggak kayak Taiwan atau mana ya gitu, negara mana gitu, gue lupa baca komen. Gue lupa soalnya, sorry. Nanti kalau ada yang tahu boleh dikasih tahu ya. Di sana negara itu dikasih gitu kan, gratis lagi, cuma-cuma ya kan, di kantor-kantor atau tempat-tempat umum gitu. Bukan begitu, maksudnya Indonesia itu kan kita juga masih, tadi gue baca di IG, Pak Prabowo mengutus anak buahnya untuk ke Wuhan atau ke China lah pokoknya, untuk mengambil alat kesehatan untuk apa namanya, mencegah atau membantu pengobatan atau medis lah, itu kan alat medis gitu untuk corona gitu, spesial untuk corona gitu, ambil ke sana. Sebenarnya pergerakan mereka cepat kok, cuman kan memang perundingannya mungkin sulit gitu kan. Alatnya juga kita tidak mumpuni di Indonesia gitu kan, tidak punya. Makanya kita kan masih berusaha. Mereka para pemerintah, pemimpin negara ini ya kan, baik presiden maupun jajaran-jajaran menteri, mereka masih berpikir kok, mereka pasti berpikir kok gitu, bagaimana caranya gitu kan untuk agar rakyatnya tidak terkena cepat terkena gitu kan. Sekarang sudah 300-an ya yang terkena, kalau menurut info dari Line Today. Itu lumayan cepat sih gitu kan. Ya pemerintah juga panik gitu kan, mereka juga pasti panik gitu, karena kan banyak sekali yang bertemu dengan presiden gitu kan, ke istana gitu untuk menanggulangi hal ini. Jadi mereka juga butuh pencegahan, karena mereka juga kan masih bekerja, mereka juga kan masih ke kantor, mereka juga kan nggak cuma diem. Presiden mereka mensosialisasikan social distancing, gue yakin kok mereka juga nggak di rumah doang, mereka juga pasti ke kantor sana, bertemu dengan ini, bertemu dengan itu gitu kan. Nah, kita enak di rumah disuruh WFH, di rumah doang baik, nggak ketemu siapa-siapa ya toh. Nah, buat kalian yang masih bandel ketemu, ya itu salah lu sendiri gitu kalau lu kena gitu kan. Jangan nyalain presiden, jangan nyalain pemerintah gitu loh. Mohon maaf deh kalau gue salah, dikoreksi ya para netizen yang terhormat, yang merasa paling benar dan paling berkuasa dari yang berkuasa di bumi ini. Hei kalian, di langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada paling bawah. Ingat itu ya, jangan merasa diri kalian benar dari semua yang benar. Sadeng otaknya pada. Ya tolong dibantu gitu, maksudnya janganlah menjudge pemerintah, nggak peduli dengan kita, pemerintah raja tega gitu istilahnya, bla 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 bla, dan komen kalian yang jahat super jahat gitu. Gue bukan ngebela pemerintah gitu kan. Nah, gue juga sama kok kayak kalian, masyarakat biasa gitu loh, yang butuh penanganan gitu. Tapi kan pemerintah sudah memberikan penanganannya dengan cara social distancing buat kita yang bisa
ya kan, social distancing. Manfaatkan social distancing itu, manfaatkan WFH itu gitu. Jangan malah dimanfaatkan yang justru manfaatinnya yang tidak baik, malah berlibur, itu kan tempat wisata, ada otak kalian tuh. Sebel gitu loh maksudnya. Agak kejam gitu maksudnya. Jangan terlalu munafik dan fanatik sama pemerintah kayak gitu. Lu udah milih, buat kalian yang udah milih, support dong apapun yang dilakukan. Gak mungkin kok pemerintah tidak memikirkan. Siapapun menterinya, pasti mereka memikirkan kita kok, gitu loh. Dari sekian banyak menteri yang dipilih oleh presiden, gak mungkin kok salah satu dari mereka gak memikirkan kita, masyarakat gitu. Gak mungkin mereka gak punya hati gitu loh, ya kan? Mereka tuh lebih punya hati, mungkin mereka lebih punya hati dibanding kalian, dibanding kita para netizen yang budiman. Itu ya, sekali lagi, pemerintah mungkin ya, gue nggak tahu karena gue bukan kerja di pemerintahan. Sekali lagi, mungkin pemerintah juga lagi berpikir bagaimana cara menanggulanginya gitu. Ya udah, dukung aja, support penuh apapun yang presiden atau pemerintah lakukan gitu, berikan atau kasih usul gitu, atau kasih ide, atau nyuruh kita apa gitu. Selama itu baik buat kita, lakukanlah. Yang mungkin presiden kita nyuruh kita nyemplung toh ke kali rame-rame untuk mencegah itu, atau ngurung diri di rumah, nggak boleh keluar, siapapun benar-benar nggak boleh keluar ya gitu. Nggak mungkin kan, gitu loh. Kita pasti bisa kok ketemu sama orang-orang gitu yang memang harus ketemu, kalau memang harus ketemu ya. Oke, saya yakin kok, saya percaya seluruh masyarakat Indonesia itu lebih pintar, ya kan, lebih pintar dari yang kalian kira gitu loh. Ya mungkin kalian ngerasa gue nggak pintar, tapi gue yakin kok, saya yakin kalian itu jauh lebih pintar untuk menanggapi, untuk merespon semuanya yang pemerintah lakukan dengan baik gitu loh. Sikap hati dan respon yang baik itu menunjukkan kehidupan kita kelak gitu loh, ke depannya seperti apa ya. Kalau kalian respon dan sikap hatinya tidak baik saat ini, kalian gak akan dikasih kepercayaan tuh sama Yang Maha Kuasa untuk memimpin negara ini. Mungkin kalaupun kasih kepercayaan sama Yang Maha Kuasa nantinya, itu akan membuat kalian malah terpuruk, jatuh ke dalam lubang gitu. Bukan malah membuat kalian bangga akan prestasi kalian gitu. Ingat aja kata-kata gue ini bukan menyudutkan, bukan menakut-nakuti, tapi gue cuman mau bilang, diingat aja kata-kata gue ini gitu. Karena menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, tidak seperti apa yang kita pikirkan gitu. Kita jadi pemimpin di grup kecil aja mungkin kita susah gitu, karena banyak kepala, apalagi presiden gitu kan, kurang lebih 250 juta jiwa di Indonesia gitu kan. Itu gils. Nah, mungkin dia bisa gitu kan menggapai kita satu persatu, tapi dia mau loh, dia masih mau gitu kan. Dari jangan banyak-banyak ngomong pemerintah takut sangkanya pro lagi ke pemerintah. Enggak, sekali lagi gue netral, gue nggak ngebela, tapi gue hanya menyikapi statement kalian atau komen-komen kalian tadi yang gue lihat di akun gosip di IG gitu ya. Miliki sikap hati yang baik, miliki respon yang baik, itu akan menjadikan hidup kalian sehat. Oke, cukup sekian episode kabar podcast hari ini. Selamat mendengarkan. Sekali lagi mohon support podcast kabar podcast kedepannya, karena kedepannya kabar podcast akan lebih lagi sering upload dan mungkin akan merambah ke YouTube. Gitu, mohon doanya teman-teman yang mendengar. Sekali lagi terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik, dan terima kasih sudah memberikan komentar yang baik untuk kabar podcast. Terima kasih, sampai jumpa, dan
hidup sehat selalu. Bye bye.